Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, supaya kalian semua bisa mengerti apa saja ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Apakah kalian semua sudah siap? Baik, jika sudah siap, di sini Ibu ada beberapa gambar yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Menurut kalian, mana sih gambar yang termasuk makhluk tidak hidup? Ya, betul, batu. Oh iya anak-anak, kalau yang gambar satu ini termasuk makhluk apa ya? Iya, betul, makhluk hidup. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati gambar tadi, apakah ada yang tahu bedanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup? Baik, jika belum ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi, makhluk hidup adalah makhluk yang bernafas, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Dan makhluk tidak hidup adalah makhluk yang tidak bernafas, seperti batu, kerikil, atau udara. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada yang tahu tidak apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, membutuhkan makanan. Yang kedua, dapat bergerak. Yang ketiga, dapat bernafas. Yang keempat, dapat bertumbuh dari kecil hingga dewasa. Yang kelima, yaitu dapat berkembang biak. Mari Ibu jelaskan satu persatu dari ciri-ciri tersebut. Yang pertama, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan, semua makhluk hidup ini memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan karena dengan makanan manusia dapat bertahan hidup. Lalu sumber makanan yang didapat dari manusia itu dari mana saja? Jadi sumber makanan yang didapat dari manusia ada dari hewan dan dari tumbuhan. Makanan yang dari hewan contohnya seperti daging, telur, kemudian susu. Dan makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, padi, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk hidup. Tumbuhan memiliki daun yang berwarna hijau yang disebut klorofil. Tumbuhan klorofil dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Lalu apa sih kegunaan zat hara? Zat hara ini dibutuhkan tumbuhan agar subur, agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua adalah makhluk hidup dapat bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian hewan memiliki cara gerak yang bermacam-macam, seperti katak menggunakan kakinya untuk melompat. Kemudian ada ikan menggunakan siripnya untuk berenang. Kemudian ada burung terbang ke udara menggunakan sayap. Kemudian ada belut dan cacing bergerak menggunakan perut. Tumbuhan bergerak itu saat mengalami proses pertumbuhan. Dari yang awalnya biji, tumbuh menjadi tunas, tumbuh ada daun. Lalu, tumbuhan juga bisa bergerak dengan mengalami pertumbuhan. Yang pertama bertambah tinggi, lalu kemudian tumbuhan bergerak ke samping, ke kanan. Kemudian gerakan tumbuhan juga mengikuti cahaya. Yang ketiga adalah makhluk hidup bernafas.
Bernafas adalah menghirup atau menghembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernafas. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan dan cara bernafas yang berbeda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ketika manusia menghirup udara, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan keluar berupa karbon gas dioksida. Kemudian hewan juga memiliki alat pernafasan yang bermacam-macam, seperti paru-paru, seperti hewan sapi, kerbau, kambing, kemudian menggunakan insang seperti ikan, kemudian alat pernafasan menggunakan kulit seperti cacing. Dan ada juga yang menggunakan paru-paru dan kulit, misalnya katak dewasa. Kemudian tumbuhan juga bernafas melalui daun, batang, dan akar. Yang keempat adalah makhluk hidup dapat tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, dari pertumbuhan kecil hingga menuju besar atau dewasa. Manusia juga mengalami pertumbuhan, dari pertumbuhan tinggi, pertumbuhan berat badan, bentuk tubuh fisik badan yang semakin berubah. Kemudian pada tumbuhan mengalami pertumbuhan dengan ditandai ukuran tinggi dan besar. Seperti contoh pada tumbuhan umbi bawang yang seperti ini. Jika setiap hari kita beri air, kita beri sinar matahari, lama-lama akan tumbuh tunas seperti ini. Inilah contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan. Kemudian pada hewan ditandai dengan semakin tingginya badan, semakin besar badan, dan semakin berat badan. Inilah beberapa tanda bahwa hewan itu mengalami pertumbuhan. Yang kelima yaitu makhluk hidup berkembang biak. Semua makhluk hidup berkembang biak, artinya makhluk hidup memiliki keturunan supaya tidak punah. Pada hewan, cara berkembang biak hewan juga bermacam-macam, seperti bertelur, misalnya hewan ayam, angsa, itik, dan juga ada yang melahirkan anak atau beranak seperti sapi, kambing, dan singa. Pada tumbuhan juga memiliki cara berkembang biak yang bermacam-macam, seperti secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami seperti biji dan tunas. Sedangkan yang cara buatan seperti cangkok atau stek. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup? Baik, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ke kebutuhan makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan kebutuhan. Lalu apa saja sih kebutuhan makhluk hidup? Yang pertama yaitu membutuhkan makanan, yang kedua membutuhkan udara, yang ketiga membutuhkan air, dan yang keempat membutuhkan tempat tinggal. Dan di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu membutuhkan makanan. Makan adalah kebutuhan makhluk hidup. Fungsi dari makanan bagi makhluk hidup ada 3, yaitu sebagai zat penghasil tenaga, sebagai zat pembangun tubuh, dan sebagai zat pengatur. Tumbuhan berhijau membuat makanan sendiri. Tumbuhan juga memerlukan air dan sinar matahari. Zat hara dalam tanah juga diambil. Karbon dioksida, air, dan cahaya digunakan dalam proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan makanan. Sebagian besar hewan memakan tumbuhan seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan sebagainya. Dan juga ada yang pemakan daging seperti harimau, buaya, dan singa. Yang kedua adalah kebutuhan udara. Semua makhluk hidup bernafas memerlukan udara. Bernafas adalah menghirup atau menghembuskan udara. Udara adalah campuran dari beberapa gas, yaitu gas karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Namun,
gas yang dihirup adalah oksigen dan dikeluarkan berupa gas karbon dioksida. Manusia memerlukan oksigen untuk pembakaran makanan dalam tubuh. Pembakaran makanan dalam tubuh akan menghasilkan tenaga. Tenaga digunakan untuk kegiatan hidup. Sama halnya dengan hewan. Hewan juga membutuhkan udara. Hewan menggunakan udara untuk bernafas. Sama halnya dengan hewan. Hewan juga memerlukan udara untuk bernafas. Kemudian pada tumbuhan juga memerlukan udara untuk bernafas. Siang hari tumbuhan menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Fotosintesis dilakukan pada tumbuhan berklorofil atau berdaun hijau. Yang ketiga adalah kebutuhan air. Kegunaan air bagi makhluk hidup ada dua, yaitu sebagai pelarut zat makanan dan untuk mengangkut sari makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat memerlukan air. Jika tidak mendapat air, maka akan lemas dan tidak bertenaga. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan air. Jika kekurangan air, maka hewan akan lemas. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan jika kekurangan air akan layu, daun dan batang akan mengering, dan jika terlalu lama maka tumbuhan akan mati. Yang keempat adalah kebutuhan tempat tinggal. Semua manusia di dunia membutuhkan tempat tinggal, begitu juga dengan hewan. Tempat tinggal hewan disebut juga dengan habitat. Tempat tinggal hewan ada bermacam-macam, seperti yang hidup di darat seperti hewan sapi, kambing, singa, kuda, jerapah, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang tinggal di air seperti ikan. Ada juga yang tinggal di darat dan di air seperti katak. Dan juga ada yang tinggal di tempat lembab seperti cacing. Tumbuhan juga memerlukan tempat hidup. Ada beberapa macam tempat hidup tumbuhan seperti di darat, contohnya seperti mawar, melati, dan lain sebagainya. Ada juga yang hidup di air seperti bunga teratai dan enceng gondok. Ada juga yang hidup menempel seperti bunga tali putri atau benalu. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti bernafas, membutuhkan makanan, berkembang biak, tumbuh, dan dapat bergerak. Kemudian, makhluk hidup juga memerlukan makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian dan silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Yang kedua, sebutkan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang ketiga, sebutkan contoh hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip. Yang keempat, sebutkan salah satu kebutuhan makhluk hidup. Yang kelima, apa kegunaan air untuk makhluk hidup? Baik anak-anak, kelima soal tadi jangan lupa dikerjakan ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada hari ini. Kita mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat, dan bila Ibu ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.